Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menggunakan VLOOKUP. Ya, mungkin VLOOKUP biasa kita gunakan untuk menampilkan nilai suatu kolom berdasarkan referensi tertentu. Seperti kita dilihat di layar, kita punya tabel, ada mulai nomor, nama lengkap, NIK, alamat, nomor HP, dan jumlah penghasilan. Kemudian kita pengen mengetahui nick itu berdasarkan nama. Mungkin di sini sudah saya contohkan ada namanya Excel Marsilno. Karena memang tutir Excel jadi semua nama-namanya menggunakan nama Excel ya. Baik, di sini kita bisa menggunakan sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP. Kita udah muncul di sini VLOOKUP, kita klik dua kali atau tab juga bisa. Kemudian kita ikuti rumusnya, dia meminta koma. Karena sebagian ada yang meminta itu dia titik koma ya. Jadi tergantung dengan settingnya di komputernya. Kemudian kita untuk lookup value, kita klik aja nama yang pengen kita lihat nomor nicknya. Setelah itu kita koma. Setelah koma kita diminta untuk menampilkan tabel array atau areanya. Kita tinggal klik dari nama semua tabel yang referensi tadi. Dan syaratnya di sini untuk nama harus di kolom yang pertama ya. Karena kita ingin melihat nama di sini. Setelah itu kita tekan F4 biar tidak rubah-rubah, terkunci untuk referensinya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor kolom. Karena nick kolom kedua, jadi kita masukkan angka 2 dan setelah itu kita koma lagi dan true atau false agar hasilnya persis, maka kita pilih yang false. Saya tutup kurung dan enter. Maka muncul untuk Excel Marcelino itu 3 sama ya. Misalkan ini kita ganti ke Tadu misalkan. Tadu ini 10 berarti benar ya. Mungkin itu yang cara pertama, ini VLOOKUP dengan cara pertama. Kemudian yang kedua, ini masih ada kendala. Misalkan kita ada kendala tabel ini masih tabel percobaan katakanlah. Kita lakukan insert di sini. Misalkan kita di sini nanti mau bikin kolom jenis kelamin misalkan. Seperti itu, maka di sini akan 0 karena dia tidak ada, isinya kolom kedua 0. Terus bagaimana sih kalau misalkan dalam pengembangan tapi kita nggak merubah VLOOKUP? Kita bisa menggunakan formula yang namanya match. Match itu kita gunakan untuk mengganti jumlah kolom. Contohnya misalkan seperti ini. Ini kita copy saja rumus yang di sini biar terlihat perbedaannya. Kemudian kita klik di sini dan kita paste. Nah, mungkin di sini kurang gede kali ya. Di sini untuk kolom kita ganti dengan match. Kalau kecil kayak ini kita mulai dari awal aja biar kelihatan gede di sini ya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik seperti yang tadi yang pertama. Kemudian kita blok. Katakanlah seperti ini. Kemudian kita tekan F4. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita untuk tadi yang kolom 3 atau 2 kita ganti dengan match. Nah, match ini kita mau lihat apa? Misalkan kita nick.
nick kita masukkan, jadi kita mengambil kolom dengan nomor nick ya. Kemudian kita koma dan kita area judul, jadi dari awal sampai depan ya, dimulai dari nama tadi sampai belakang tidak masalah. Kita F4, tutup kurung, koma. Oh, kita masih perlu ini ya, ini exactmat. Oke, kemudian kita untuk koma ini kita false. Jadi ini dia akan menghitung nick itu di kolom berapa. Kalau ini kita untuk apa namanya, kolom ini kita klik manual. Tapi di sini untuk kolom kita berikan perintah match agar dia menghitung sendiri kolom nick itu di kolom keberapa. Kalau seperti ini, kita misalkan hapus ini, dia akan bergerak dengan sendirinya. Jadi dia tidak terganggu. Misalkan kita mau insert lagi, ada dua kolom yang diinsertkan. Untuk ini tetap menghasilkan. Untuk rumus VLOOKUP dengan penambahan match, itu dia akan tetap membaca nick itu di kolom keberapa. Jadi kalau ini kita manual, bayangin jika misalkan kita sudah bikin rumus dengan data yang cukup besar, kalau ada perubahan kita harus rubah satu-satu, itu kan sangat melelahkan juga ya. Jadi kita bisa memanfaatkan match. Kemudian kita hapus aja yang ini biar kelihatan. Misalkan nih kita pengen VLOOKUP tapi base-nya yang ini, referensinya yang ini, kita pengen melihat nama lengkap. Kalau dengan cara seperti tadi itu tidak akan bisa. Contoh misalkan sama dengan VLOOKUP, klik ini, kemudian kita kan tadi blok ya ke nama sama ininya, referensinya kita blok, kita pakai F4, kemudian kita tabel indeknya kolom kedua, harusnya kan kalau ke kanan kan ini ke kiri, kolom kedua misalkan. Oke, false. Nah, nggak akan bisa karena ini kolomnya berada di sebelah kanan, sedangkan yang kita mau lihat sebelah kirinya. Sedangkan untuk umumnya VLOOKUP itu adalah untuk data referensi itu adalah di paling kiri. Nah, kita mau melihat data yang di kolom sebelah kanannya. Misalkan ini nama, kita sebelah kanannya bisa melihat nick atau alamat atau nomor HP atau jumlah penghasilan, itu bisa. Misalkan ini kita katakanlah kita kolom karena area juga di kolom kedua, jadi dia munculnya adalah nih. Awalnya saya dulu bingung, ini gimana ya? Saya sudah punya data banyak, sudah selesai, tapi saya butuh nih data ini. Kadang saya harus ini saya pindahkan, kolom ini saya pindahkan ke sini, saya sisipkan ya. Tapi ternyata ada loh caranya. Jadi kita memanfaatkan yang namanya choose. Misalkan contoh VLOOKUP-nya biasa ya. Jadi kita VLOOKUP-nya look value biasa, tabel array-nya. Nah, dalam tabel array ini kita memanfaatkan yang namanya choose. Kemudian di sini kita indeks, kita menentukan kolom 1, kemudian kolom 2, kemudian kita pakai kurung kurawal ya, kita geser ke sini biar kelihatan. Nah, terus kita tentukan tadi yang kolom pertama itu yang mana sih. Kolom pertama itu adalah yang ini tadi nih. Oke, kemudian kita klik F4, kemudian koma. Yang mau jadi kolom kedua itu yang mana sih? Yang kolom kedua ada ya yang nama lengkap, karena kita pengen menampilkan nama lengkap di sana.
kita F4 juga, dan setelah itu kita sudah selesai dengan choose dengan tabel array. Kita kolom indeks kedua pastinya, karena tadi kolom kedua ini adalah yang nama lengkap dan kita memang pengen menampilkan nama lengkap. Kemudian kita kasih biasa ini apa ya, biar sama persis jadi bukan mirip-mirip aja. Enter. Ya, tarah. Jadi dulu memang saya berpikir nggak akan pernah bisa, tapi setelah saya cari-cari tahu ternyata bisa loh. Jadi kalau kita tes misalkan yang 8, Excel Kevin Marcelino 8, biar sama ya, kita pilih Excel Marcelino, kan 8 sama. Seperti itu sih pengalaman saya dalam menggunakan VLOOKUP. Oke, mungkin demikian yang bisa saya bagikan. Jika kalian punya permasalahan terkait dengan formula Excel, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita coba selesaikan bareng-bareng. Nanti misalkan komen, ada pertanyaan, nanti insya Allah akan saya balas. Oke, demikian saya tutup tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua.